Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Berjumpa lagi dengan saya Sarita Pertiwi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini saya bersama dengan narasumber ingin membahas tentang apa hikmah terungkapnya binomo dan quotex. Karena pada prinsipnya setiap orang ingin berinvestasi sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Pada era digital yang sekarang ini, dunia investasi dan dunia teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tentunya masyarakat diharapkan lebih berhati-hati ketika berinvestasi. Jangan sampai terjebak dalam investasi yang ilegal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada narasumber kita, saya persilahkan. Oke, sahabat Ngeteh, ngebahas tentang hukum dimanapun berada. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti tadi sudah disampaikan di pengantar oleh host kita, yaitu Mbak Sarita Pertiwi, yang mana untuk kali ini tema yang akan dibahas yaitu apa hikmah terungkapnya binomo dan quotex. Jadi begini Mbak Citra, kami mohon maaf selain kita tetap belum bisa dalam satu ruangan diskusi dan juga kesibukannya masing-masing. Mbak Citra mengadvokasi juga di tempat yang lain. Kemarin kami ada giat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun komitmen kita yaitu untuk menyampaikan informasi-informasi tentang hukum dengan harapan informasi ini bisa bermanfaat setidak-tidaknya bagi sahabat Ngeteh. Ngebahas tentang hukum, syukur bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Sebelum kita masuk di pokok materi, kita akan memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa investasi ini sebetulnya sudah dikenal sejak dahulu kala. Maka tidak mengherankan bila kita menerima cerita dari nenek moyang kita apabila menyimpan uang biasanya ditaruh di bantal. Atau bisa juga di almari, setidak-tidaknya tempat itu dianggap aman oleh pemilik uang tersebut. Namun dalam perjalanan waktu muncullah perbankan. Maka dimulailah di situ ada beberapa orang yang mencoba menginvestasikan atau menyimpan uangnya di bank. Sebetulnya selain menyimpan uang, bank juga menawarkan investasi. Di antaranya yaitu adanya deposito. Para pendahulu kita ataupun orang tua kita sudah memulai dengan menyimpan uangnya di bank ataupun menyimpan dengan investasi yaitu paket ataupun investasi deposito yang sudah tersedia di bank-bank tersebut. Mengapa orang ingin menginvestasikan uangnya? Setidak-tidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, uang itu tetap aman. Mengapa? Uang yang ada di rumah atau disimpan di dalam rumah atau ruangan manapun sangat berisiko. Risiko dari pencurian, risiko dari kebakaran, risiko dari gempa, dan sebagainya. Namun apabila disimpan dalam sebuah lembaga perbankan
insya Allah jauh lebih aman. Yang kedua, ada nilai tambah. Mengapa? Bahwa yang namanya uang itu setiap harinya itu mengalami inflasi. Inflasi artinya turunnya nilai rupiah. Misalkan di tahun 2000 mungkin uang Rp1.000 bisa untuk membeli makanan ringan. Namun di tahun 2005 untuk membeli satu plastik makanan ringan harganya sudah berubah jadi 1.500. Itu kurang lebihnya pengertian secara sederhana terkait dengan inflasi. Nah, untuk menghindari inflasi ini, orang bisa menabung di bank atau menginvestasikan juga di paket deposito dengan harapan setidak-tidaknya uangnya ini tidak tergerus. Minimal sama dengan nilai inflasi. Syukur mempunyai nilai lebih. Misalkan begini, inflasi per tahun di Indonesia itu misalkan saja ini di tahun 2015 adalah 10% per tahun. Namun ada bank yang bersedia memberikan penawaran, memberikan bagi hasil atau bunga misalkan 15%. Dengan demikian ada selisih. Itulah alasan yang kedua, yaitu untuk meningkatkan nilai uang. Yang ketiga, bisa juga untuk persiapan ke depan atau di hari tua. Untuk orang perseorangan tentu akan menginjak di usia tua. Sedangkan perusahaan kian lama juga akan semakin bertambah. Nah, dengan adanya investasi bisa membantu untuk mewujudkan impian ketika nanti memasuki usia tua atau memasuki usia yang bertambah, bisa mempersiapkan antara keinginan dengan dana yang tersedia. Itulah kurang lebihnya awal-awal ketika seseorang atau sekelompok orang ingin menginvestasikan. Kemudian tadi sudah kita sampaikan mulai munculnya dunia perbankan. Tetapi dunia tidak hanya berhenti di situ. Muncul teknologi yang lebih modern. Maka kita kenal dengan adanya trading atau perdagangan. Setidak-tidaknya ada trading di bidang saham. Ada trading di bidang valuta asing. Ini sudah cukup maju. Orangnya cukup duduk di rumah, dia bisa mengaplikasikan dari rumah, juga waktunya tidak terbatas. Dalam perjalanan waktu, bursa saham ini juga ada yang mengatasnamakan juga bursa saham yang ilegal. Maka tidak mengherankan ada beberapa saham yang ditutup karena memang saham ini belum terdaftar di OJK ataupun Bapepti. Terus yang namanya dunia ini berubah, terutama dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi linear juga dengan lembaga keuangan atau dunia uang. Maka muncullah trading baru, bukan hanya sekedar falas, bukan hanya sekedar saham. Nah, namun sudah mencoba untuk hanya tebak-tebakan saja. Maka diberi nama dengan option. Option itu pilihannya tinggal memilih saja. Dan kita di akhir bulan Februari dan awal bulan Maret cukup dikejutkan dengan adanya dua crazy rich. Crazy rich itu artinya kayanya ya atau hartanya memang cukup luar biasa.
Karena ini adalah berita informasi, kami akan membacanya sebagai berikut. Tribunnews.com diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui Quotex pada Selasa tanggal 8 Maret 2022. Diduga Doni melanggar dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan atau penipuan, perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Adapun pasal yang disangkakan terhadap Doni Salmanan termaktub dalam pasal 45 ayat 1 Yungto, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pasal 378 KUH Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sebelum Doni Salmanan ditangkap, ada juga Crazy Rich dari Medan yang juga ditangkap. Nah, sekali lagi karena ini menyangkut berita, kami juga akan membacanya. Jakarta, CNBC Indonesia, Rabu 2 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut. Penetapan status tersangka atau salah satu influencer sekaligus konten kreator yang dikenal sebagai Crazy Rich Medan Indra Kesuma atau yang dikenal dengan Indra Kents menjadi perbincangan hangat publik. Nah, untuk itu kita akan membahas hikmah apa dengan terungkapnya yaitu kasus Binomo yang melibatkan Indra Kents dan kasus Quotex yang melibatkan Doni Salmanan. Yang pertama, cermat. Cermat itu apa? Cermat yang pertama atau kita bagi dua, kecermatan itu dari segi legalitas atau keabsahan di bidang hukum. Selagi langkah yang pertama cermat, dan cermat ini kami bagi dua. Yang pertama yaitu keabsahan atau legal, yang kedua profil perusahaan. Terkait dengan legal, kita harus melihat apakah perusahaan investasi ini sudah terdaftar di Bapepti dan diawasi oleh OJK atau belum. Nah, sekarang bagaimana kita untuk bisa melihat daftar perusahaan yang telah mendapat izin dari Bapepti? Dapat mengunjungi situs web Bapepti yaitu di www.bapepti.go.id. Ya, ini di Bapepti. Bapepti itu kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Keabsahan atau dari segi legal perusahaan tersebut harus dilacak, harus diketahui keabsahannya. Kemudian cermat yang kedua yaitu profil perusahaan. Kita harus tahu sebelum menginvestasikan profil perusahaannya itu bagaimana teknis menggunakan keuangannya. Perusahaannya berdirinya kapan? Siapa pendirinya? Siapa managing director atau para direkturnya? Ini perlu kita ketahui. Karena apa?
Sejak dari awal kita beritahu bahwa alasan investasi yang pertama yaitu untuk mengamankan uang kita. Nah, agar uang kita setidaknya harus cermat dari legal, kemudian cermat dari profil perusahaan. Yang kedua, yaitu gunakan akal sehat dan tidak mengedepankan emosi. Ini perlu kita cermati, kita telaah. Mengapa? Jangan sampai dengan sistem yang sederhana, namun orang demikian mudahnya diiming-imingi untuk mendapatkan uang dengan cara cepat, tidak usah terlalu berpikir panjang dan teliti. Apabila hanya tebak-tebakan, kemudian menguntungkan yang lebih, patut diduga itu sudah mengarah pada perjudian. Ini harus ekstra hati-hati. Jadi saya lagi gunakan akal sehat, logik. Yang ketiga, korban dapat melapor ke polisi atas tindak pidananya. Polisi sudah bergerak cepat melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan dan penangkapan terhadap 2 crazy rich tersebut. Dan polisi juga tidak main-main, menerapkan juga TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dengan harapan apa? Uang atau harta atau aset yang disita dari 2 crazy rich tersebut di kemudian hari oleh majelis hakim bisa dikembalikan kepada para korban sesuai dengan proporsinya. Demikian juga kepada warga ngebahas tentang hukum. Dengan perkara yang hampir sama atau kasus yang hampir sama, adanya arisan online, kemudian adanya penipuan online yang online, apabila memang merasa dirugikan dan ada buktinya, silahkan melapor ke kepolisian atas tindak pidananya. Laporan ke kepolisian di mana ketika ada kwitansi tersebut dibuat di mana. Disitulah kita melapor ke polisi sesuai dengan tempat atau lokasi yang disebutkan dalam kwitansi tersebut. Kalau dalam bahasa hukumnya namanya locus delicti. Ya. Selagi dengan tertangkapnya atau ditangkapnya 2 crazy rich tersebut menjadi pertanda bahwa perkara online itu juga bisa dipidanakan. Dan kepolisian juga sudah bergerak cepat untuk menuntaskan perkara tersebut. Yang keempat, luruskan niat. Ini kita perlu. Sebetulnya kita kadang sudah merasa atau tahu bahwa ini hanya sifatnya untung-untungan. Kalau untung-untungan tentunya kalau bisa saran saya dikurangi saja. Atau kalau perlu tidak dilakukan. Dengan niat tadi, uang aman, ada tambahan nilai dan bisa digunakan untuk masa depan, kami pikir sudah cukup. Apabila memang ada sifatnya untung-untungan dan itu berlebihan, kami bisa menduga bahwa itu adalah perjudian. Untuk itu, luruskan niat bahwa kita ingin menginvestasikan uang kita. Demikian informasi dari kami, teriring doa, semoga semua warga ngebahas tentang hukum selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih.